Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Kau terus memberkati kami dengan firman. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-69, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang benar-benar setia kepada Tuhan. Artinya saudara dan saya harus bisa, kata sehari-hari orang katakan pasang badan. Artinya saudara dan saya harus bisa berdiri menjadi orang yang benar-benar menyatakan siapa Tuhan. Kalau memang betul kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, tunjukkan itu lewat kehidupan kita. Jangan pernah saudara mundur karena ada tantangan, ada persoalan, lalu saudara tidak mampu untuk mengakui Yesus di dalam kehidupanmu. Ini saya tidak berbicara artinya saudara harus tidak jadi orang Kristen, tidak. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, terkadang ada banyak tantangan, persoalan yang kita alami dalam hidup kita, membuat kita akhirnya takut untuk mengatakan tentang siapa Yesus yang kita percayai. Nah, ini yang harus kita jalani dalam perjalanan hidup kita. Pastikan kita orang-orang yang selalu berdiri di depan dan menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kita. Kalau memang betul-betul kita percaya Yesus, kita imani Dia, kita yakini kalau Dia sanggup untuk menolong kita, membawa kita dalam kehidupan yang berkemenangan, ya pastikan saudara dan saya bisa berdiri untuk menyatakan siapa Dia lewat seluruh kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, jangan kita jadi orang yang pengecut. Alkitab mencatat Petrus ini pengecut. Kenapa? Karena dikatakan waktu mereka membawa Yesus, Petrus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi dikatakan Petrus di luar halaman. Artinya dia tidak ada di tempat di mana orang-orang mengadili Yesus di situ, tapi dia mengambil bagian aman tersendiri. Jangan jadi orang yang mau ambil posisi aman. Pastikan kau harus berani berdiri menyatakan kebenaran. Kalau ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Petrus, orang sudah melihat dia bahwa dia sering bersama-sama dengan Yesus, tapi karena ketakutannya dia tidak berani ada bersama-sama untuk menjadi orang yang berdiri bersama-sama Yesus. Tapi Alkitab mencatat dia berdiri di luar di halaman. Nah, ini yang saudara dan saya harus belajar. Mari kita jadi orang Kristen yang benar-benar saudara dan saya harus mampu untuk berdiri dalam kebenaran. Apapun situasi, apapun keadaan kita, kondisi kita, berdirilah dalam kebenaran. Jangan jadi pengecut. Saudara harus jadi orang yang mampu untuk berdiri dalam kebenaran, berkata-kata tentang kebenaran dan menyatakan kebenaran. Jangan karena takut ditinggalkan, takut tidak dihargai, takut tidak punya besti, akhirnya saudara tidak mau untuk menyatakan kebenaran. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Pastikan kita harus menjadi orang yang berdiri dalam kebenaran. Apapun tantangan, apapun persoalan, itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Sehingga Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Dia menjaga hidup kita. Jalan-jalan hidup kita akan terus dijaga oleh Tuhan. Karena kita mampu berdiri dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan saudara dan saya jadi orang Kristen yang strong dalam Tuhan. Bagaimana supaya itu terjadi? Minta Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saudara. Lewat apa yang saudara dengar, mintalah kepada Roh Kudus. Itu menjadi bagian hidup saudara. Itulah yang membuat sehingga firman itu akan limpah dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mau hidup menjadi orang yang tidak pengecut dalam kebenaran, tapi kami mau berdiri dalam kebenaran. Kami mampu untuk menyatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Roh Kudus tolong kami, biarlah kebenaran limpah dalam hidup kami, sehingga kami mampu berdiri dalam kebenaran. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.